Mas Robi, dipersilakan kepada teman-teman peserta diharapkan dapat memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di text box. Nanti kita collect dulu, sesi tanya jawab akan kita buka di akhir sesi ya, setelah bicara ketiga. Terima kasih, silakan Mas Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan-rekan alumni, mahasiswa teknik lingkungan, dan audiens sekalian. Senang sekali saya bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan rekan-rekan. Untuk sesi kali ini saya hendak mencoba untuk sekedar sharing mengenai pengalaman kami di dalam menempuh pendidikan mulai dari master sampai dengan doktoral di Jepang. Ini kira-kira yang hendak saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama saya hendak sekedar flashback ya, awal mula kenapa kemudian bisa sampai kuliah ke Jepang. Kemudian selayang pandang mengenai pendidikan di Jepang itu seperti apa. Dan setelah lulus ataupun pada saat sebelum memutuskan itu kira-kira pertimbangan apa saja yang saya lakukan. Kemudian manfaat apa saja yang kemudian dapat diimplementasikan di pekerjaan. Dan hal lain yang hendak saya sampaikan adalah karena pada saat kuliah itu saya juga bawa keluarga ya. Istri saya juga meneruskan di jenjang yang sama, jadi istri juga kuliah master dan doktoral di universitas yang sama. Saya kira menarik juga untuk kemudian ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan semuanya ya. Baik, saya mulai ya. Sebelum saya mulai dengan paparan, ini ada satu pertanyaan ya. Ya mungkin sekedar refleksi ya. Kira-kira apa sih yang kemudian menjadi kriteria kalau kita itu ingin menyelesaikan pendidikan sampai jenjang doktoral gitu ya. Apakah IP-nya mesti tinggi, apakah dari sisi intelijensinya mesti mantap gitu ya. Nah ternyata kalau menurut seorang profesor dari MIT ya, Profesor David Karger ya, menurut beliau bukan itu ya, bukan intelijensi yang menjadi persyaratan utama kalau ingin menyelesaikan sampai jenjang doktoral. Jadi menurut beliau cuma 3 aja gitu. Pertama kepo ya, curiosity gitu. Jadi kalau teman-teman ini sering kepo gitu kayak Bu Tejo gitu ya, ya paling nggak memiliki bekalan utama lah untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai doktoral. Kemudian creativity, dan yang ketiga adalah disiplin and productivity. Jadi 3 hal ini yang kemudian perlu teman-teman miliki ya, karena ketika kita sampai jenjang doktoral itu kita akan berinteraksi dengan banyak hal yang kemudian masih dalam wilayah yang belum diketahui ya. Kalau istilahnya itu bisa dibilang kita mulai dari mencari pertanyaan ini ya, apa kira-kira riset yang belum dikerjakan, untuk kemudian pada akhirnya kita bisa memunculkan satu pernyataan atau bisa dibilang satu teori baru gitu ya. Nah di sini saya ingin meng-highlight ini karena ingin ya memotivasi teman-teman ya, memotivasi kita semua. Ini berbeda dengan sepak bola ya. Kalau sepak bola itu yang bisa lolos sampai Liga Champions itu kan yang cuma 4 besar aja, 4 peringkat teratas saja gitu. Kalau untuk melanjutkan sampai dengan doktoral tidak seperti itu gitu. Bahkan kita semua ya, katakanlah yang pendidikannya ini mediocre pada saat S1 itu masih memiliki kesempatan yang sama. Bahkan saya sendiri juga kalau dari sisi akademis pada saat S1 itu bisa dibilang ya biasa-biasa saja gitu. Isi transkrip nilai saya tidak cuma alfa dan beta, ada juga Charlie dan deltanya gitu ya. Jadi kalau kata teman saya, keragaman dalam transkrip itu justru menunjukkan kedewasaan ya. Ini joke aja ya. Jadi ini saya mulai dari ini ya, agar memotivasi kita semua. Saya kira kita memiliki kesempatan yang sama gitu. Nah ini saya mulai dengan refleksi. Saya lulus tahun 2004, kemudian tahun 2005 sempat bekerja di salah satu produsen otomotif, kemudian 2006 sampai 2010 saya bekerja di Palija, dan 2014 di Kementerian ESDM. Ini pada saat itu kemudian mempertimbangkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu. Ya pada tahun 2015 itu ada semacam pemikiran, ada kebimbangan ya. Pada saat itu kan saya sudah memiliki 2 orang anak. Ya, anak yang pertama itu udah SD, yang kedua TK gitu ya. Kemudian udah kerja juga nih 10 tahun ya. 10 tahun ini kan jangka waktu yang tidak singkat ya. Artinya mikir juga pada saat itu kira-kira masih bisa lagi nggak ya kalau kemudian balik lagi ke sekolah, urusan dengan segala sesuatu tentang kuliah masih mampu nggak gitu ya. Kemudian dari sisi kemanfaat saya juga menimbang kira-kira manfaatnya apa gitu. Kalaupun kemudian lulus kemudian meneruskan sekolah, kira-kira mau di dalam atau luar negeri. Nah ini ada semacam beberapa pertimbangan ya. Nah kemudian setelah istikharah, kemudian diskusi juga dengan keluarga, akhirnya ya wis kita coba aja lah, kita apply gitu. Akhirnya
saya dan istri ya, pada waktu itu ini ya memantapkan untuk kita coba aja apply gitu. Kalau misalnya berhasil ya memang itu rezeki kita gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk mendaftar di kuliah ataupun apply beasiswa di Jepang gitu. Nah, yang kita ambil pada saat itu adalah namanya skema U2U ya. Jadi skema ada semacam kerjasama antara universitas di Indonesia dan universitas di Jepang. Idealnya semacam itu sebenarnya, tetapi pada saat itu sebenarnya belum ada MOU antara Teknik Lingkungan Undip dengan Graduate School Environmental Studies di Tohoku, belum ada MOU. Tapi kita coba aja lah, nothing tulus saja. Kalau misalnya gagal ya bukan rezekinya gitu, prinsipnya seperti itu ya. Akhirnya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftar di program yang disebut dengan ILP ya, International Environmental Leadership Program. Nah, ada beberapa persiapan yang kita lakukan pada saat itu ya, mulai mencari supervisornya ya. Kita kontak-kontakan dulu nih sebelum apply ke universitasnya gitu. Kita cari dulu kira-kira ada nggak supervisor yang mau menerima kita gitu. Ini kunci ya kalau kita mau apply ke Jepang gitu ya. Kita mencari supervisor yang kira-kira cocok. Nah, untuk nyari supervisor ini kita pertimbangannya tidak hanya melihat dari informasi yang ada di website yang universitas saja. Menurut saya itu kurang cukup ya. Kita perlu untuk kemudian menggali juga nih publikasi beliau beberapa tahun terakhir ya, untuk mengetahui research area beliau apa saja, kemudian approach yang digunakan seperti apa ya. Itu saya kira penting ya untuk bagi kita agar kita paham secara mendetail dan kurang lebih kita bisa menyesuaikan diri nggak dengan research area dan juga approach yang digunakan itu. Nah, sisi lain yang kemudian menurut saya perlu untuk dipertimbangkan adalah dari sisi lingkungan kerja di unit atau katakanlah di laboratori atau kelompok penelitiannya gitu ya. Kira-kira pas nggak, kira-kira kita bisa menyesuaikan nggak, apalagi kalau kita bawa keluarga nih kan, kita mesti juga mengalokasikan waktu yang cukup untuk keluarga kan. Nah, ini juga penting banget gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita persiapkan untuk administrasinya, mulai dari motivation letter, CV, research proposal ya, kemudian sertifikat bahasa Inggris gitu. Khusus kalau untuk Jepang ini sebenarnya kriteria untuk bahasa Inggris ini tidak terlalu ketat ya. Bahkan kalau kita skor TOEFL-nya itu di bawah skor TOEFL yang dipersyaratkan oleh beasiswa LPDP misalnya, itu kita masih bisa apply ya. Karena mereka memang tidak terlalu ketat untuk bahasa Inggrisnya. Nah, ini salah satu hal yang kemudian kita lakukan juga ya, kita sowan ya ke jurusan ya. Pada saat itu ketemu dengan beberapa dosen, ada Pak Darno, ada Pak Win. Nah, saya sekaligus juga meminta surat rekomendasi. Pada saat itu saya minta rekomendasi dari Pak Darno dan Pak Haryono. Pak Haryono kan alumnus dari Kyoto ya. Saya masih ingat pada saat itu Pak Haryono di surat sampulnya rekomendasinya itu membubuhkan satu karakter hiragana gitu. Nampaknya kalau saya nggak salah itu bunyinya Yoroshiko Negashimasu gitu ya, semacam itu. Nah, ya kemudian ya alhamdulillah setelah lolos administrasi kemudian kita melangkah ke babak selanjutnya ya, ke wawancara pada saat itu. Nah, ada satu pengalaman unik ya pada saat wawancara itu ya. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dokumen administrasinya, termasuk juga mempersiapkan apa sih nanti kira-kira pertanyaan yang akan diajukan oleh supervisornya, prospektif supervisor pada waktu itu ya. Jadi pada saat itu ada 2 orang supervisor yang mewawancari saya, ada 2 orang profesor gitu. Segala sesuatunya udah kita siapkan ya. Kita berangkat pagi-pagi dari rumah gitu. Nah, pada saat sampai kantor kurang lebih 1 jam sebelum wawancara gitu, tiba-tiba internet di kantor itu mati gitu ya. Padahal kita tidak mempersiapkan rencana cadangan gitu. Pada saat itu koneksi internet juga masih terbatas ya. Kita mengandalkan internet wifi dari kantor gitu. Mati ya, cukup panik juga, ini gimana ini, kita sudah bikin appointment, senseinya, profesornya juga bukan cuma satu, artinya mereka juga sudah punya komitmen dengan profesor lain gitu kan. Nah, alhamdulillah sesaat sebelum wawancara dimulai itu internetnya nyala lagi gitu ya. Alhamdulillah nyala tapi kemudian ketika wawancara selesai itu mati lagi internetnya gitu. Dari situ kemudian kami merenungkan gitu, bahwasanya ya ini memang benar-benar pertolongan Allah. Memang tugas kita itu menyempurnakan ikhtiar, tetapi kemudian hasilnya itu ya sepenuhnya Allah yang kemudian menentukan ya. Pada akhirnya kami kemudian
bisa lolos ya, saya bisa mendapatkan bukan hanya programnya saja tetapi kemudian beasiswanya juga saya bisa dapatkan. Nah, kemudian di sesi kedua ini saya akan memaparkan mengenai selayang pandang perkuliahan S2 dan S3 di Jepang. Ya, ini sebelumnya mungkin ada beberapa alasan ya kenapa kemudian teman-teman perlu untuk mempertimbangkan Jepang ini sebagai salah satu opsi ya kalau teman-teman mau melanjutkan perkuliahan terutama sampai jenjang S3 ya. Hal menarik dari Jepang itu adalah terutama untuk beasiswa yang disediakan dari Jepang, pihak-pihak Jepang itu umumnya mereka menyediakan sistem bundling ya. Jadi beasiswanya itu mencakup bukan hanya S2-nya saja tetapi juga sampai dengan S3. Jadi kalau udah S2-nya udah lulus ya tinggal extend aja nih, kita bisa sampai dengan S3. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi gitu untuk nyari beasiswa untuk yang S3-nya. Ya walaupun demikian kalaupun kita cuma mau S2 saja itu ya masih bisa juga seperti itu gitu. Nah, kemudian bagi yang bawa keluarga ini juga hal menarik ya. Jadi pemerintah Jepang itu menyediakan daycare ya, jadi penitipan anak. Ini anak usia beberapa bulan itu bisa masuk ke sana ya, sampai kemudian menjelang SD itu ada daycare-nya. Nah, untuk bagi yang penerima beasiswa itu salah satu hal yang kemudian menguntungkan bagi kita adalah ini gratis gitu ya, disediakan full pemerintah gratis gitu ya, sampai dengan pendidikan anak SD itu juga gratis juga dan ada juga tunjangan anak. Nah, ini menarik ya. Sebelumnya sebelum saya apply ke Jepang ini sempat sounding juga dengan beberapa teman yang kuliah di luar negeri, ada yang dari Australia gitu ya. Kalau menurut mereka di Australia itu untuk SD itu perlu biaya gitu, terutama untuk yang ayahnya itu master gitu, perlu biaya. Dan kalau di Jepang bukan hanya gratis tetapi anak-anak itu dapat tunjangan yang cukup memadai gitu. Kemudian dari sisi riset juga ini menantang ya, Jepang ini cukup bagus ya risetnya. Dalam artian kalau kita lihat di publikasinya itu cukup banyak publikasi dari penulis-penulis dari universitas di Jepang. Nah, kemudian Jepang juga beberapa universitasnya itu termasuk kategori yang cukup bagus untuk level dunia ya, setidaknya lebih bagus daripada Indonesia lah ya. Walaupun kalau menurut saya pribadi pertimbangan universitas itu kalau kita ke jenjang doktoral itu bukan yang utama gitu. Justru yang utama itu adalah pertimbangan dari sisi supervisornya gitu, dari sisi profesornya. Profesornya ini apakah dia seorang leading di bidangnya atau enggak gitu. Kalau profesornya itu leading di bidangnya gitu, walaupun di universitasnya katakanlah kurang terkenal, saya kira ini juga dapat menjadi prioritas gitu ya. Karena kalau profesor itu dia bisa pindah dari universitas ke universitas lain gitu ya. Seperti profesor saya itu pada saat saya 3 bulan beliau pindah ke universitas lain gitu, dan sampai akhir kuliah saya masih bimbingannya masih sama beliau gitu, jarak jauh gitu. Nah, kemudian dari sisi kondisi alamnya ini juga menarik ya. Pada saat musim dingin, ini foto anak saya pada saat musim dingin, dia sholat di puncak Gunung Zau gitu yang penuh diselimuti salju. Kemudian pada saat musim semi kita bisa memandangi hamparan sakura. Kemudian pada saat musim gugur ini kita bisa menikmati perubahan warna bunga momiji yang indah, mulai dari hijau, kuning, kemudian merah. Nah, ini sisi yang menarik dari Jepang ya. Sisi lain misalnya kalau laboratori saya itu lokasinya kan di pinggir hutan persis gitu, jadi kalau saya buka jendela itu masih terdengar suara hewan-hewan liar, ada ayam, ada burung, ada juga kadang suka terlihat hewan kayak kambing liar gitu ya. Jadi menarik ya, blending antara modernitas dan tradisional dan juga bagaimana mereka memelihara lingkungan gitu. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari pendidikan tinggi di Jepang ya. Yang pertama adalah mereka lebih fokus kepada riset. Jadi walaupun untuk jenjang S2 itu mereka sudah fokus kepada riset. Jadi perkuliahan itu biasanya hanya pada tahun pertama saja. Itu pun tidak sepenuhnya full seperti perkuliahan di Indonesia yang ada ujiannya dan segala macam gitu. Kalau di Jepang mereka paling penilaiannya itu berdasarkan pada presentasi akhir saja gitu. Kita presentasi akhir untuk tiap mata kuliah gitu ya. Dan kemudian pada tahun kedua itu kita benar-benar full ke riset. Nah, untuk S3 apalagi ya, itu benar-benar full riset gitu. Kalau saya sendiri misalnya saya cuma kuliah di kelas itu cuma 5 hari aja dalam 3 tahun. Jadi selanjutnya sisanya ya
full benar-benar riset itu ngerjakan riset gitu ya. Nah kemudian kalau sistem di Jepang itu setiap mahasiswa S2 atau S3 itu mereka akan terafiliasi kepada satu kelompok penelitian tertentu gitu. Kita biasanya mengenal dengan istilah laboratori. Ini tidak kemudian selalu terasosiasi dengan lab basah yang kemudian kita hari pakai jas lab gitu ya. Lab itu bisa jadi social science lab seperti lab saya kan penelitiannya lebih ke arah social science gitu. Nah biasanya dipimpin oleh seorang profesor ya. Kalau saya menganalogikan ini kayak semacam di pesantren aja gitu, dipimpin oleh seorang kiai ya. Jadi kemudian kelulusan kita itu kemudian sangat dipengaruhi oleh profesor pembimbing kita itu tadi. Kalau kita misalnya belum dianggap layak lulus ya nggak bisa lulus gitu. Nah kemudian setiap lab itu juga mengadakan aktivitas sendiri, termasuk kemudian pemantauan progres belajar itu dilaksanakan dengan cara kita mempresentasikan. Jadi tiap mahasiswa itu presentasi secara reguler ya, biasanya tiap pekan gitu, mempresentasikan progres risetnya seperti apa gitu. Kemudian sisi lain yang menarik adalah relatif terjadwal ya, dalam artian kelulusannya itu untuk S2 biasanya 2 tahun, S3 itu 3 tahun. Ya walaupun kemudian tidak selalu seperti itu, karena itu juga terkait dengan ini ya, persyaratan untuk lulus. Antar masing-masing profesor itu mereka memiliki standar yang berbeda-beda gitu. Ada profesor yang kemudian untuk kita lulus itu mempersyaratkan mesti memiliki 3 publikasi untuk level Q1 gitu ya, harus sebagai first author gitu. Nah itu tantangannya. Kemudian ini menyebabkan ada beberapa rekan-rekan yang kemudian kelulusannya sedikit lambat, lebih lama dari yang jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Nah ini sekilas mengenai Tohoku University ya. Tahun 2020 ini kalau menurut Times Higher Education peringkat pertama untuk di Jepang ya. Ya walaupun peringkat ini berubah-ubah gitu seperti yang kita ketahui ya, tetapi setidaknya Tohoku University ini termasuk yang terbaik lah di Jepang ya. Nah di antara yang terbaik di Jepang ini menurut saya Tohoku University yang biaya hidupnya itu relatif lebih murah ya. Jadi komponen utama untuk biaya hidup misalnya sewa apartemen itu relatif lebih terjangkau gitu, sehingga kita bisa saving ya, bisa menabung apalagi kalau yang single ini kan. Nah kemudian suasana belajar itu juga relatif kondusif ya. Kita bisa naik sepeda dari apartemen sampai dengan kampus itu kita bisa naik sepeda. Saya biasanya pagi-pagi itu antar anak dulu nih ke TK untuk kemudian lanjut ke kampus itu naik sepeda dan kemudian nyambung ke menggunakan bus universitas yang gratis ya. Ini kan relatif kondusif. Jika misalnya teman-teman kuliah di Tokyo yang kemudian apartemennya itu harus jauh dan kita perlu menggunakan kereta, tidak sefleksibel bagaimana kita di kuliah di Tohoku gitu. Nah untuk program kami sendiri, Environmental Leadership Program itu mereka juga menyediakan beasiswanya ya, meliputi tiket pulang pergi, kemudian juga uang kuliahnya free, dan juga kita diberikan uang untuk biaya kehidupan kita sehari-hari ya. Besarannya ini ya relatif cukup lah, bahkan kalau kita bawa keluarga ya insya Allah juga masih cukup juga, asalkan kita bisa hidup dengan ini ya, dengan hemat gitu, insya Allah cukup untuk membawa keluarga dengan beberapa orang anak. Ada beberapa teman-teman yang bawa anak ya. Nah ini research profil saya tadi sepintas sudah dipaparkan, jadi fokus saya itu lebih kepada environmental economic ya. Jadi kalau di teknik lingkungan barangkali ada mata kuliah ini ya. Kemudian juga saya menggunakan satu tool untuk mengukur tingkat keberlanjutan pembangunan suatu negara ya. Nah ini riset utama saya gitu, jadi sensei saya minta saya untuk fokus ke penelitian bidang ini. Baru setelah saya bisa publikasi 2 paper, saya boleh riset ke bidang lain, dalam hal ini bidang energi gitu. Jadi pada saat saya sudah nulis beberapa paper, 2 paper kalau nggak salah pada itu, kemudian saya baru riset juga ke bidang energi gitu ya. Ini kemudian ada beberapa kolaborasi juga yang saya lakukan itu dengan mahasiswa lain ya. Jadi kolaborasinya juga via online juga. Saya malah belum pernah ketemu dengan rekan kolaborasi saya gitu. Sampai sekarang belum pernah ketemu, tapi kita komunikasi intens via Messenger gitu. Alhamdulillah kita sudah bisa nulis 3 publikasi gitu.
Nah kemudian setelah saya lulus kemudian nengok balik gitu, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan gitu kalau kemudian kita meneruskan kuliah sampai jenjang master ataupun doktoral. Nah, beberapa hal yang kita dapatkan di antara lain adalah kita banyak belajar hal baru ya. Kalau khusus saya sendiri karena yang saya pelajari itu bisa dibilang sebagian besar itu hal baru ya. Saya kuliah S1 Teknik Lingkungan, kerjanya sebelumnya di bidang air dan kemudian energi ya, energi terbarukan. Tetapi kemudian pada saat masuk kuliah itu dapat supervisornya yang fokusnya di bidang ekonomi lingkungan. Jadi saya banyak belajar hal baru ya. Banyak hal yang kemudian baru saya ketahui pada saat itu, baik itu dari sisi bidangnya itu sendiri ataupun dari sisi approach yang digunakan, software dan lain sebagainya. Saya kemudian belajar otodidak dengan YouTube, ada blog dan lain sebagainya. Dan kemudian hal lain yang kemudian kita dapatkan adalah kita bisa mengintegrasikan antara sains dan kebijakan ya. Jadi kita kemudian dapat belajar banyak hal, kita memiliki referensi terkait dengan sains ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke dunia awal kita sebagai birokrat ya, katakanlah untuk kasus saya seperti itu, kita berusaha untuk mengaplikasikan itu ya dari sisi-sisi sains itu untuk kemudian diintegrasikan dengan kebijakan. Sisi lain yang kemudian kita dapatkan adalah kita mendapatkan banyak jejaring ya. Jejaring dengan berbagai latar belakang, ada yang dari pemerintahan, ada yang dari sektor swasta atau juga teman-teman yang fresh graduate ya. Jadi kita banyak insight baru lah. Jadi tidak hanya teman-teman yang latar belakangnya sama gitu ya. Di sisi lain kita juga bisa aktualisasi diri tentu saja ya. Pada saat S2 atau S3 kita punya kesempatan untuk presentasi di berbagai macam seminar, kita bisa menulis publikasi, ya, menulis di berbagai macam jurnal, dan saya kira ini kita bisa aktualisasi diri lebih banyak ya. Nah khusus bagi PNS terutama yang di struktural, sekarang ini kan lagi eranya shifting ya dari struktural ke fungsional. Nah ini kemudian juga menjadi satu bekal penting juga kalau misalnya kita bisa meneruskan ya, apalagi sampai jenjang S3 ya. Banyak hal yang kemudian kita peroleh misalnya terkait dengan penulisan ilmiah yang itu kemudian kalau kita masuk ke fungsional itu angka kreditnya cukup tinggi ya, bukan hanya untuk fungsional seperti peneliti atau dosen saja, tetapi fungsional lain seperti perencana ataupun analis kebijakan itu ya, penilaian untuk publikasi ilmiah itu cukup tinggi. Jadi ini menjadi bekal penting bagi kita ya kalau kemudian kita menjadi pejabat fungsional. Nah khusus untuk luar negeri saya kira ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Di antaranya adalah kita kemudian berada pada posisi penerima manfaat dari kebijakannya. Nah, kalau biasanya kita orang yang merumuskan kebijakan, kita kemudian sebaliknya berada di sebaliknya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kemudian kebijakan pemerintah itu benar-benar hadir gitu pada saat kita membutuhkan. Misalnya pada tahun 2019 ya, Jepang itu kan dilanda satu topan yang bisa dibilang paling besar gitu ya dalam beberapa kurun waktu terakhir gitu. Topan Hagibis namanya. Nah, jauh-jauh hari sebelum terjadinya musibah ini, pemerintah sudah mengumumkan ini pada tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian, diprediksi akan terjadi musibah topan ya, yang kemudian diikuti dengan banjir bandang yang cukup besar gitu. Jadi sejak awal sudah diwanti-wanti oleh pemerintah gitu. Kemudian pada saat hari H itu mereka juga intens itu mengumumkan gitu, mulai dari televisi, dari dikirim via SMS gitu ya. Nah pada saat kejadian gitu kemudian ini ya kami itu diberitahu gitu blok ini RT ini ketinggian air sudah segini, tolong segera mengungsi, tempat pengungsiannya sudah dibuka, sudah disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah jadi begitu ya, kita kemudian merasakan bahwasannya kebijakan itu hadir pada saat kita mengalami musibah gitu. Nah di sisi lain kita juga mendapatkan networking, bukan hanya teman-teman asal negara yang sama, tetapi dari berbagai macam negara. Ada negara yang kemudian secara pembangunan, secara ekonomi, secara perhatian terhadap lingkungan itu lebih advance daripada Indonesia. Maka kita akan mendapatkan banyak insight baru ya.
Kemudian pengalaman hidup ya tentu saja ya. Pada saat kita ke Jepang itu kan kita berada posisi sebagai minoritas ya. Nah dari situ kemudian ya kita ini ya bagaimana berinteraksi ya. Khususnya kalau di Tohoku itu bahkan plang yang dalam bahasa Inggris ya, informasi dalam bahasa Inggris itu sangat jarang banget gitu. Kita komunikasi sama orang juga jarang sekali yang bisa ngomong bahasa Inggris ya. Di situ kemudian kita dapatkan pengalaman ya bagaimana bisa hidup survive dalam kondisi dalam tanda kutip terasing gitu ya. Nah kemudian dari sisi kualitas pendidikan ya, sebagaimana kita ketahui ya cukup bagus ya, peringkat universitasnya cukup bagus, kemudian profesornya juga cukup produktif di dalam menulis jurnal gitu ya. Nah itu beberapa manfaat sisi positif kalau kemudian kita kuliah ke luar negeri. Nah kemudian saya juga hendak meng-highlight ya kalau kita misalnya bawa keluarga itu gimana sih gitu. Jangan sampai kemudian ada teman-teman yang berpikiran kayak semacam mempertentangkan kan gitu ya. Ini mau nikah dulu atau mau kerja dulu, atau mau nikah dulu atau mau kuliah dulu gitu ya. Walaupun kalau kami lihat itu sebenarnya itu bisa paralel gitu. Nah, pada saat tahun 2014 itu kami berkomitmen ya, ya walaupun yang akan kita hadapi itu suatu hal yang berat, suatu hal yang sulit ya. Kita bawa 2 orang anak, istri sama-sama kuliah juga, ya kita akan hadapi bersama-sama gitu. Insya Allah bisa gitu ya. Pada saat itu opsinya memang kalau misalnya mau bareng-bareng itu ya harus ke luar negeri gitu. Kalau dalam negeri kurang memungkinkan ya. Akhirnya kami bertekad ya insya Allah kita hadapi bersama ya. Dan ini yang kemudian kita lakukan bareng sama istri, kita coba bagi-bagi tugas ya, karena mau nggak mau kan kita harus kerjakan semuanya sendiri, urusan domestik, urusan ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau kemudian kita harus bagi-bagi tugas nih. Saya misalnya bagi tugas masak gitu ya, masak ala kadarnya, ala laki-laki survival gitu. Istri bagian ngurus anak gitu ya. Pagi-pagi kita persiapan makanan ya, terutama bekal untuk anak-anak dan bekal kita, terutama untuk yang anak TK ya, karena TK-nya tidak menyediakan makan siang yang halal gitu ya. Kita persiapan terlebih dahulu, kemudian saya antar anak-anak ke TK ya pada waktu itu, kemudian lanjut ke kampus gitu ya. Kalau untuk SD relatif lebih mudah karena anak-anak berangkat sendiri gitu ke sekolahan, nggak diantar karena sistemnya zonasi, jadi cukup jalan kaki mereka. Kemudian juga di sekolahan sudah disediakan makanan halal gitu ya, karena SD-nya itu sudah banyak exposure dengan orang internasional, jadi mereka paham gitu kalau muslim ya mesti disediakan makanan halal gitu ya. Nah mereka juga perhatian gitu kalau misalnya pada saat puasa gitu ya, kan di sekolah kan ada makan siang bareng gitu, juga masa sekolah juga menyediakan makan siang gitu. Pada saat puasa itu sekolah kemudian mengadakan program sendiri nih bagi teman-teman muslim ya, siswa yang muslim dikumpulkan di satu ruang tertentu, ada program bagi mereka gitu ya, jadi mereka tidak merasa kemudian terasing gitu. Nah, kemudian ada beberapa tantangan ya yang kita hadapi kalau kemudian membawa keluarga ya, bahasa misalnya ya. Tapi kalau anak-anak itu relatif adaptasinya itu sangat cepat ya. Anak saya yang pertama itu pada saat saya antar ke TK itu dia bisa dibilang nggak ngerti sama sekali bahasa Jepang gitu ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian ya, dia sudah ngomong castisu saja sama teman-temannya. Jadi bahasa itu kan tentang ini ya, aplikasi ya, bukan tentang teori. Jadi anak-anak relatif lebih rileks kemudian belajar bahasanya gitu ya. Nah kemudian aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan pendidikan agama. Ini karena sana sekolahnya beda sama Indonesia ya, mereka pelajarannya sedikit ya, cuma ya tiap hari itu olahraga, bermain musik gitu. Ada beberapa matematika, bahasa dan alam itu aja. Jadi relatif lebih simpel. Nah, kemudian tanggung jawab pendidikan agama itu berada di pundak orang tua ya. Nah, kalau kami pada waktu itu di sana bersama dengan beberapa teman-teman menginisiasi pembentukan TPA. Jadi paling tidak ada semacam lingkungan yang Islami. Jadi anak-anak merasa memiliki teman yang sama gitu. Ada yang anak perempuan memakai jilbab dan lain sebagainya gitu ya. Sisi lain kemudian ini yang kemudian perlu diperhatikan.
Nah, alhamdulillah kemudian kami bisa lulus bersamaan, istri juga lulus pada periode yang sama juga. Saya bisa lulus melebihi target publikasi yang ditentukan oleh sensi saya, bahkan bisa menjadi wisudawan terbaik di Graduate School Environmental Studies, kemudian memilih kesempatan untuk melaksanakan postdoktoral ya, sambil menunggu anak saya yang ketiga yang lahir menjelang kami lulus itu bisa dibawa pulang gitu ya. Itu sisi yang bisa dilihat, tetapi di bawahnya itu ada banyak hal perjuangan ya yang dilakukan. Misalnya saya cuma ketemu sama profesor saya untuk bimbingan itu cuma 2 kali saja selama masa doktoral gitu, pada saat beliau datang ke universitas kami gitu ya. Ya pada saat itu bimbingannya juga bukan di kampus ya, saya masih ingat betul bimbingannya itu di kedai kopi, kemudian yang kedua itu di kantin kampus gitu. Tetapi dengan segala tantangan itu alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk kemudian bisa lulus dengan relatif lebih baik. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.